wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Al-Badriyah, yang kami hormati Pembina OSIS dan PKM Al-Badriyah, juga yang kami hormati Bapak dan Ibu guru yang tampak hadir pada hari ini, serta rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelimpahan rahmat dan inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Karim, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, mari kita buka acara kali ini dengan membacakan Bismillah wal Jamaah. Lalu selanjutnya kita akan memasuki sesi sambutan dari Kepala Madrasah Aliyah Al-Badriyah yang akan diwakili oleh Bapak Haji Ari Rifai SAG. Dengan segala hormat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa merayakan, menikmati setelah Indonesia merdeka. Jauh lebih lama setelah Indonesia merdeka, bahwa kemerdekaan bukanlah suatu pemberian, bukanlah suatu hadiah. Ternyata setelah Indonesia merdeka, bahwa orang asing ingin tetap menguasai Indonesia. Salah satu diantaranya adalah Belanda. Belanda tidak langsung masuk, tapi ada istilah mengekor. Kalau sekarang barangkali mengoceh. Dengan khusus ada pasukan APNEI untuk Indonesia, untuk menjaga keamanan Indonesia. Tapi bahwa Belanda mengekor, yang dipimpin oleh Pan Muk. Kalau ditanya orang tua kalian, kenapa tanggal 10 diperingati sebagai Hari Pahlawan? Ini terbukti pemerintah pada tahun 1959 menyatakan tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Salah satu jenderal dari Inggris yang bernama Brigadir Jenderal W.S. Malabi tewas di tangan pemuda-pemuda di Surabaya. Salah satu di antaranya santri. Aku sudah terlalu lama. Aku lahir 12 Agustus 1902 dan aku meninggal 14 April 1980. Siapa aku? Siapa aku? Aku dilahirkan di Bukit Tinggi. Bapakku Muhammad Jalil, ibuku Siti Solihah. Anakku punya 4, punya 3. Tidak kenal sama aku? Aku sudah suka pakai peci tahun 45 seperti ini. Aku selalu pakai jas hampir menyeluruh warna putih.
Aku pernah merumuskan naskah proklamasi dengan Presiden Republik Indonesia yang pertama. Semuanya nol. Padahal aku sudah menyiapkan sudah menyiapkan ada 5 buah amplop. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini atas inisiatif OSIS dan pembina OSIS, seluruh Dewan Guru juga ikut campur dalam rangka menikmati setelah kemerdekaan. Untuk hari ini sebagai bangsa Indonesia, kita jangan merasa malu di tempat kita sendiri. Tunjukkan, aku bangsa Indonesia, merdeka, merdeka. Siapa dia? Siapa dia? Aku dilahirkan dari Jawa Timur. Aku sering ditambah ketika foto aku pakai payung. Hari ini untuk kegiatannya, insya Allah tadi sehubungan oleh kepala sekolah karena ada tamu, jadi terpaksa Bapak yang paling tua kalau dilihat dengan peci ini ya memang sudah tua, jadi suka lupa maka peci ya. Mudah-mudahan untuk kegiatan pada hari ini kita semua semangat sebagai bangsa Indonesia khususnya. Terima kasih untuk semua pihak, baik untuk siswa juga guru. Alhamdulillah pada kesempatan ini dan kegiatan hari ini dinyatakan dilanjutkan dan kita diawali dengan baca Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Haji Ariri Faiz yang telah menyampaikan sambutan. Selanjutnya, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan kali ini, mari kita saksikan bersama sosiodrama yang berjudul Tragedi G30 SPKI. Judul ini dipilih sebagai bagian dari pengenalan dan pembelajaran tentang salah satu peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di Indonesia yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan mengingat dan mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa dan negara. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita saksikan bersama sosiodrama berjudul G30 SPKI oleh OSIS MPK MA Al-Badriyah. Hadirin yang kami hormati, sebelum penampilan dimulai, izinkan kami memperkenalkan para pemain terlebih dahulu. Mereka adalah para siswa-siswi yang telah mempersiapkan diri dengan baik untuk membawakan sosiodrama ini. Yang pertama yaitu Muhammad Nur Alamsyah sebagai Ketua PKI di Nusantara dan Sufyan sebagai Syam Kamarizaman. Selanjutnya yaitu Mejen Suprapto yang diperankan oleh Aska Permana Putra dan Raisa Triayu Nurul sebagai istri dari Suprapto. Selanjutnya yaitu Muhammad Raihan sebagai Mejen Mas Tirto Darmo Haryono dan Feby Rasihad sebagai istri dari Mejen Mas Tirto. Lalu Mejen S. Parman yang diperankan oleh Abdul Hafiz Shihab dan Nura Septia sebagai istri dari S. Parman. Selanjutnya yaitu Rizky Setiawan yang memerankan Mejen Panjaitan dan Dede Siti sebagai istri dari Mejen Panjaitan, serta Neta Lestari dan Amel sebagai anak dari Mejen Panjaitan. Juga asisten rumah
rumah tangga Mejen Panjaitan yang diperankan oleh Restiani. Selanjutnya yaitu Lubis Saputra yang memerankan Ahmad Dhani dan asisten rumah tangga Ahmad Dhani juga anak dari Ahmad Dhani yaitu Nur Asia. Selanjutnya yaitu Sutoyo yang diperankan oleh Alpiana Rizky dan Siti Sumiati sebagai istri dari Sutoyo. Serta Anissa Fitriani dan Mutia Sofia sebagai anak dari Sutoyo. Selanjutnya yaitu Ahana Sution yang diperankan oleh Alan Sajari dan Eva Rahmah yang memerankan istri dari Ahana Sution, juga Hana yang berperan sebagai Ade Irma. Lalu Hadi Juliandi yang berperan sebagai Kapten Pierre. Selanjutnya yaitu pasukan Dirwani dan Cakra Birawa. Biarkan ya. Gerwani tuh. Penjajah. Gerwani SPKI Sosiodrama oleh pengurus OSIS MPK MA Al-Badriah. Peristiwa pemberontakan G30 SPKI ini diawali oleh kejadian pemberontakan PKI pada tanggal 19 September tahun 1948 di Madiun. Di bawah pimpinan Musoh Munawar, ia memproklamirkan bahwa Madiun sebagai Republik Indonesia Soviet dan menunjuk dirinya sebagai pimpinan NRIS. Para anggota PKI ini melucuti senjata militer dan membunuh masyarakat yang tidak setuju dengan PKI. Mereka banyak membunuh kiai dan ulama-ulama karena dianggap tidak sepaham dengan ideologis PKI. Kejadian serupa juga terjadi di beberapa daerah seperti Sumatera, Indramayu, Boyolali, Magetan, dan daerah lainnya. Pada pagi hari tanggal 13 Januari tahun 1965 di desa Kanigoro yang tak jauh dari Kediri, diadakan mental training pelajar Islam Indonesia di Jawa Timur. Kala itu mereka sedang beribadah salat subuh berjamaah di sebuah musola. Kemudian datanglah ribuan orang PKI menyerang training center. PKI menganiaya mereka, menyakiti seorang kiai dan menyakiti beberapa orang guru. Mereka bahkan menginjak-injak kitab suci Al-Quran.
PKI menyerang petani yang terjadi di Kediri, Sumatera, Indramayu, Boyolali, Klaten, dan beberapa daerah di Indonesia. PKI membentuk biro khusus pada tahun 1964. Tugasnya melakukan infiltrasi atau penyusupan ke dalam tubuh ABRI. Kegiatannya rahasia dan biro ini dipimpin oleh Syekh Kamal Zaman yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua PKI di Nusantara Aidit atau DNAid. Biro ini yang diberi tugas untuk menyusun gerakan 30 September tahun 1965. Selain itu, atas saran Presiden RRT Jawa Online, PKI melancarkan tuntutan pembentukan angkatan kelima, yaitu agar buruh tani dipersenjatai. Gagasan ini sebenarnya tidak lepas dari kesanggupan Presiden yang menjanjikan 100.000 pucuk senjata ringan secara cuma-cuma. Dalam kenyataannya, meskipun angkatan kelima tidak terwujud, namun pemberian senjata dari RRT tidak terlepas dari penyusunan kekuatan bersenjata yang digunakan oleh PKI dalam gerakan 30 September. Sekarang kalian sudah menggunakan senjata, maka dari itu kalian harus berlatih bagaimana cara menggunakan senjata. Sekarang di belakang kalian ambil posisi menembak. Gerak. Posisi menembak. Terus menembak. Nah, itulah dasar-dasar bagaimana caranya untuk menembak. Untuk kedepannya kalian silakan terus dilatih untuk menggunakan senjata. Siap, Bapak pamit. Siap, Pak. Harus. Yuk, sekarang. Hadap, kiri, gerak. Maju, jalan. Kiri, 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 kanan, kiri, kiri, kiri. Tuntutan ini tidak mendapat dukungan kecuali dari pimpinan Angkatan Darat AURI, Menteri Panglima Angkatan Udara Wardani. Sebaliknya, Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani secara tegas menolaknya, karena pembentukan angkatan kelima ini akan menimbulkan kerutan dalam garis komandan maupun penguasaan kekuatan angkatan bersenjata di Indonesia. Karena sikap pimpinan Angkatan Darat yang tidak mau mendukung tuntutan PKI tersebut, dan juga PKI selalu mencurigai pimpinan Angkatan Darat sebagai kekuatan utama yang akan merintangi perjuangan PKI, maka diciptakanlah isu Dewan Jenderal yang dikatakan akan melancarkan kudeta atau perlawanan terhadap pemerintah. Nah, sekarang kalian itu akan dilatih
Bagaimana caranya untuk menjadi berwani wanita yang kuat, yang tangguh, yang bisa menjaga diri. Sekarang kalian ambil posisi sojam. Kalian sojam sebanyak 100 kali. 100. Ya, silakan kalian balik. Itu ya, dasar-dasar jangan mati agar jadi wanita yang kuat, yang tangguh. Balik. Dapat dipahami? Siap, gerak. Siap, kiri, gerak. Maju, jalan. Selain itu, sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30 SPKI, telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasamusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. DNID tahu persis bahwa kondisi Bung Karno hanya sakit ringan saja, tetapi karena dia ingin menjadikan Indonesia berideologi komunis, maka dia menyebarkan isu bahwa Bung Karno sakit parah dan bisa menyebabkan kelumpuhan ataupun kematian. Sementara itu, di daerah Lubang Buaya diadakan latihan bersenjata para sukuan dan sukuwati anggota pemuda rakyat yang diawasi oleh Mayor Udara Gatot Sutrisno dan Mayor Udara Suyono. Nah, kalian kemarin sudah dilatih bagaimana caranya untuk menggunakan senjata dan bagaimana caranya membidik sasaran dengan tepat. Maka dari itu kali ini kita akan kembali melakukan latihan menembak. Kalian harus tepat sasaran. Dapat dipahami? Siap, Pak. Sekarang silakan ambil posisi menembak. Gerak. Kampanye kalian sudah bisa memilih sasaran dengan tepat, tetapi posisi kalian dalam menggunakan senjata masih kurang. Jadi kalian harus sering-sering berlatih menggunakan bagaimana caranya menggunakan senjata. Dapat dipahami? Siap, Pak. Maka itu sekarang kita baik. Pada tanggal 8 sampai 12 Agustus 1965, Syam Kamal Zaman dan DNID melakukan pertemuan di kediaman DNID. Kita harus mendahului, jangan didahului. Menurut kawan Aidit, isu Dewan Jenderal yang berhasil kita hembuskan harus terus kita sebarkan secara lebih gencar sampai masyarakat itu betul-betul yakin bahwa isu itu benar. Sementara itu, kita harus terus mendesak Bung Karno untuk membungkam lawan-lawan kita. Pokoknya, pers harus mutlak kita kuasai. Kawan Sam, sekarang kita sedang memasuki tahap yang paling menentukan dan sangat gawat dalam sejarah perjuangan partai. Jangan harap jenderal-jenderal kapitalis itu akan membiarkan kita atau partai hidup begitu. Bung Karno kehilangan kekuasaannya setelah 5 Oktober nanti. Berapa lama lagi, Sam? Kurang 2 bulan lagi. Angkatan Darat pasti akan mengayang semua kekuatan progresif teknologi sampai tuntas habis. Jadi sekarang betul-betul tinggal masalah waktu. Siapa cepat, dia dapat. Siapa tepat, dia selamat. Terus kita tidak boleh meleset dalam menentukan segala sesuatunya. Kontak seluruh perwira yang berpikiran maju, yang mendukung kita. Segeralah menyusun kekuatan, kumpulkan semua anggota biro khusus, baik pusat maupun daerah. Saya optimis. Saya yakin sekali segala sesuatu di muka bumi ini berpihak kepada kita. Saya betul-betul optimis.
Semua perwira yang saya bina kesadaran politiknya juga mempunyai optimisme yang sama. Pemuda-pemuda kita sedang bergerak di Bang Buaya. Mereka semakin keras dari hari ke hari, juga mereka semakin kuat dari waktu ke waktu. Seperti ada Leopoldin dengan antek-anteknya. Tapi saya ragu apakah Bung benar-benar sudah dekat. Cepat atau lambat ajal itu pasti datang. Cepat atau lambat jenderal-jenderal itu harus terus menghimpun kekuatan, dan saya tidak ingin kalah cepat. Kemungkinannya akan mereka lakukan akan memperoleh kesempatan yang baik pada hari 5 Oktober nanti. Pada saat itu mereka akan mampu menghimpun kekuatan secara maksimal, dan saya tidak menghendaki hari itu tiba untuk mereka. Satu detik pun kita tidak boleh kalah. Hubungi kawan-kawan. Di rumah Syam Kamar Zaman pada tanggal 4 Agustus tahun 1965 berkumpul Syam Waluyo dan Pono. Kawan ketua AID berpesan agar gerakan-gerakan yang akan kita lancarkan harus bersifat terbatas dan akan merupakan gerakan militer kedua. Sasaran utama gerakan adalah para jenderal yang tergabung dalam apa yang dinamakan Dewan Jenderal dan atau jenderal-jenderal atau tokoh-tokoh yang anti partai, yang komunis itu. Ketiga, gerakan ini harus menguasai instalasi-instalasi vital seperti Telkom, RRI, PTV, kereta api, dan lain-lain. Untuk memimpin gerakan, kita sepakat mengajukan 3 orang calon yang terdiri dari perwira-perwira berpikiran maju, yaitu Letnan Alona Untung, Komandan Batalion dari Resimen Cakrabirawa, Kolonel Infanteri Relatif Komandan Brigif 1 Kodam 5 Jaya, dan Mayor Udara Siono, Komandan Pasukan Pengawal Pangkalan Udara. Ada korek. Saya kira cukup. Tapi bagaimanapun, semuanya tergantung pada perkembangan kesehatan mental. Sesuai Ketua ini, semua akan berusaha agar apapun dan bagaimanapun keadaannya tetap menguntungkan kita. Dan kita akan melahap setiap kesempatan yang lewat. Tapi yang penting kita harus bisa mengusahakan sedemikian rupa agar pada 17 nanti Bung Karno tetap berpidato bagaimana konsep beliau. Karena kalau tidak, jenderal-jenderal akhir itu pasti akan lebih sigap dari kita. Pertemuan tanggal 28 Agustus 1965 berkumpul tokoh PKI seperti DN Aidit, Pono Anwar Sanusi, Insinyur Zakirman untuk mematangkan rencana kudeta terhadap negara. Dari hasil rapat itu, DN Aidit membacakan hasil sidang. Jenderal, lebih baik kita mengadakan aksi mendahului dalam bentuk operasi militer, serta membentuk Dewan Revolusi guna mengganti komite di Wikora. Kedua, menetapkan pembagian kerja sebagai berikut. A. Soal-soal yang berhubungan dengan operasi militer, termasuk penentuan hari H dan jam D-nya diserahkan kepada ketua. B. Soal-soal politik, terutama komposisi Dewan Revolusi diserahkan kepada Dewan Harian Politbiro. C. Pengelompokan kader-kader untuk dikirim ke daerah-daerah terutama luar Jawa diserahkan kepada kawan Sulisman. D. Penentuan tenaga cadangan sebanyak 2.000 orang diserahkan kepada kawan Nyono, termasuk koordinatornya untuk dilatih di Lubang Buaya, dan semua supaya di pos masing-masing menunggu instruksi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan. Didubing ya. Rumah Kolonel Latif pada tanggal 6, 9, 13, dan 19 September 1965 bertemulah Syam bersama Letkol Untung, Kolonel Infanteri Latif, dan Mayor Udara Suyono. Di mana-mana negara, kalau Raja Sakit negara kita. Malam ini saya ingin menyampaikan berita yang cukup gawat mengenai adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan suatu gerakan apabila Bung Karno mampu. Kawan-kawan dalam barisan para perwira yang progresif revolusioner terpanggil oleh suatu kewajiban suci. Mulai malam ini, siapa saja yang merasa sebagai perwira muda berpikiran maju harus saling merapatkan bagian. Kodam 5 Jaya sangat disesalkan tidak ada anggota pasukan yang saya ideologi. Tapi saya optimis mampu memanfaatkan pasukan saya demi gerakan ini.
Pokoknya saya siap dalam pasukan Kesatuan Pengawal Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Cakrabirawa ada 2 kompi yang saya idolai. Selain itu, saya berani menjamin bahwa pasukan saya sepenuhnya akan dapat saya gerakan. Jadi kekuatan militer di Jakarta Raya ada 60.000 orang yang terdiri dari Depot, Kodam, Kodim, Kostra, dan lain-lain, termasuk RPKD dan pasukan yang ada di Cijantung. Artinya, kita perlu mengimbangi kekuatan itu dengan menggerakkan massa yang progresif revolusioner. Di samping tambahan pasukan-pasukan yang kita bina dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya telah mendapat jaminan dari Moe Soekarno bahwa pasukan batalion A454 akan digunakan. Saya juga optimis mengenai batalion 530. Lalu untuk memimpin gerakan militer ini siapa orangnya? Dalam hal apa saja, kita harus hati-hati. Gerakan ini harus mengesankan suatu gerakan memimpin serang angkatan darat. Karenanya Letkol Untung sebagai orang baru di Jakarta dan boleh dikata tidak dikenal, sangat tepat untuk memimpin gerakan. Faktor ini juga ditambah dengan kedudukan Letkol Untung sebagai komandan Satuan Cakra, sesuai dengan tema gerakan yaitu menyelamatkan pemimpin besar revolusi Bung Karno. Maka sebagian pengawal pribadi Letkol Untung sangat tepat. Di kediaman Syekh Kamal Zaman, tanggal 21, 23, 26, dan 27 September 1965, diadakan rapat untuk membicarakan nama-nama jenderal yang akan diculik. Pertemuan ini dihadiri oleh Syam, Letkol Untung, Kolonel Infanteri Latif, dan Mayor Udara Suyono. Supaya tidak memboros menurut kawan Ayat, sasaran penculikan supaya dibatasi hanya 7 jenderal yang sudah disepakati dan tidak menambah nama-nama Hatta, Khairul Soleh, dan Sukenko. Jadi jelas sasaran penculikan adalah Jenderal Nasution, Jenderal Yani, Jenderal Suprapto, Jenderal Parman, Jenderal Hardono, Jenderal Panjaitan, serta Jenderal Sutoyo. Saya kira itu jelas. Setelah saya persilakan Kolonel Latif untuk menguraikan rencana operasinya dan kawan-kawan Untung. Silakan mengambil dari lapor ini. Letnan Kolonel Untung yang nanti akan mengetuai gerakan ini, silakan mengoreksi. Operasi akan dibagi atas 3 komando, yaitu komando penculikan dan penyergapan, komando penguasaan kota, dan ketiga komando kasus. Komando penculikan diberi nama pasukan akan dipimpin oleh Letnan 1 Sulaki. Tugasnya mengambil para jenderal hidup atau mati. Komando penguasaan kota diberi nama pasukan Bima Sakti akan dipimpin oleh Kapten Suradi. Sedangkan komando basis akan dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukrisno, dan pasukan ini dinamakan pasukan Gatot Koco atau Tim Kodam. Semua itu di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung, yang akan dibantu oleh semua dewan pimpinan terdiri dari Brigjen Suparjo, Letnan Kolonel Heru Atmojo, Kolonel Laut Sukardi, dan Ajudan Komisaris Besar Polisi Andas. Adapun Brigjen Suparjo yang pada saat ini ada di Kalimantan Barat sebagai panglima pada saat akan datang tidak lama. Silakan teruskan lagi. Tanggal 29 September tahun 1965 dilakukan briefing di Lubang Buaya yang dilakukan oleh Kolonel Infanteri Latif dengan Letnan 1 Dul Arif, Mayor Udara Gatot Subroto, dan Kapten Suradi. Saya harap segala sesuatunya cukup jelas. Kapten Suradi, tidak ada pertanyaan? Jelas, Kolonel. Terima kasih Kolonel, cukup jelas. Baiklah, kalau struktur organisasi sudah dianggap jelas, saya akan melanjutkan menguraikan segi-segi pelaksanaan teknis dari seluruh operasi ini, terutama sekali mengenai tugas utama pasukan Pasopati yang akan dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif. Tugas yang boleh dikatakan merupakan kunci keberhasilan dari seluruh gerakan ini, yaitu mencuri beberapa tokoh Dewan Jenderal, sehingga boleh dikatakan merupakan tugas inti. Jadi kegagalan dalam gerakan ini berarti kegagalan total gerakan. Jadi apapun dan bagaimanapun tugas ini harus berhasil, hidup atau mati. Briefing
dipimpin Letnan 1 Dul Arif dan Letkol Untung dengan 7 pimpinan pasukan Cakrabirawa yang akan menculik para jenderal. Hidup atau mati, semuanya semacam pantra. Mengenai markas gerakan kita bagi menjadi 2, yaitu Sentral Komando 1 Senpa 1 di Gedung Penas, Senpa 2 di Komplek Halim di Rumah Sersan Udara Ani Suyatno. Awan Ayat sebagai pemimpin tertinggi gerakan ini akan bermarkas di Senpa 2 Halim. Sedangkan pimpinan pelaksana termasuk saya selaku komandan gerakan militer akan bermarkas di Senpa 1 di Gedung Penas. Sedangkan jam 1:30 jam D kita tetap jam 4 tepat dan jam D1 adalah jam 3 tepat. Ketujuh jenderal itu antek-antek imperialis GIA yang punya rencana jahat akan mengadakan coup atas kepemimpinan pemimpin besar revolusi panglima tertinggi Presiden seumur hidup Bung Karno. Sebagai prajurit kita berkewajiban menggagalkan rencana kebingar itu. Rencana gak benar. Kita harus menculik jenderal itu hidup atau mati. Pasukan dengan sasaran Nasution dipimpin oleh Jahu siap. Untuk sasaran Letjen Yani dipimpin oleh Piltumukjian siap. Pasukan yang harus menculik Marjen Suwanto dipimpin oleh Sersan Sulaiman siap. Untuk Majen Hadiono dipimpin oleh Sersan Bungkus siap. Pasukan dengan sasaran Brigjen S. Parman oleh Serma Setor siap. Untuk sasaran Brigjen Panjaitan dipimpin oleh Sersan Darjo siap. Pasukan yang harus menculik Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Tarman Surrono siap. Ada pertanyaan? Siap? Tidak? Pada 1 Oktober 1965, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, pasukan penculik sampai di rumah Mejen Suprapto. Pasukan ini terdiri dari 19 orang pasukan di bawah pimpinan Serda Sulaiman dan Serda Sukiman. Saat itu, di rumah Mejen Suprapto tidak ada penjagaan. Regu penculik yang berangkat dengan sedikit personil menggunakan sebuah truk. 19 orang ini kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang berjaga di sekitar rumah. Salah satu kelompok kecil yang dipimpin Sulaiman berusaha masuk ke dalam rumah Mejen Suprapto yang kebetulan malam itu tidak bisa tidur akibat giginya yang baru saja dicabut. Lalu keluar rumah hanya menggunakan sarung, sandal, dan kaos oblong. Kopral II Suparman menyambut Suprapto dan mengatakan bahwa Presiden ingin segera bertemu. Suprapto tidak diizinkan untuk berganti pakaian dan langsung saja dibawa ke dalam truk Toyota. Sebelum pergi, para penculik juga sempat merusak telepon di rumah Mejen Suprapto dan malam itu Mejen Suprapto sedang menggambar sketsa. Tolong, situasi gawat jenderal. Pak Presiden menunggu di istana. Ya, sekarang. Bosok, jalan. Pada pagi hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, 1 Oktober 1965, Komandan Satuan Tugas Pasopati Letnan Infanteri Dul Arif membentuk 7 pasukan dari Satgas Pasopati di Lubang Buaya untuk menculik 7 jenderal. Satu di antara 7 jenderal yang akan diculik adalah Mejen Mastirto Darmo Haryono. Pasukan yang dipimpin Serka Bungkus terdiri dari 1 peleton Cakrabirawa. Regu penculik Mejen Mastirto Darmo Haryono ini berjumlah 18 orang. Malam Bu, kami diperintahkan menjemput Bapak menghadap Presiden. Ya, sekarang.
masih tidur. Yang tiga. Baik, sama Disa. Yang tiga. Tidak bisa Bu, situasi genting, Bapak harus segera berangkat. Kami harus segera menjemput Bapak sekarang. Pada pagi hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, 1 Oktober 1965, pimpinan Sersan Tatar ini didukung dengan kekuatan 1.000 Cakrawirawa dan 1 peleton Yon 530 atau para bira-bira Wijaya yang dipimpin Sersan Tatar. Pasukan penculik telah datang di rumah Mejen S. Parman di Jalan Serang pada tanggal 1 Oktober. Terdapat sekitar 20 orang tentara yang siap membawa S. Parman. Saat pasukan penculik datang, Parman dan istrinya yang sedang terjaga dan langsung keluar menuju halamannya. Pada mulanya, S. Parman dan istrinya menduga telah terjadi sebuah perampokan di rumah tetangganya. Secara langsung, S. Parman bertanya pada sekelompok pasukan Cakrawirawa atas apa yang terjadi. Awas. Keadaan berubah, Bapak Presiden minta Bapak untuk menghadap sekarang juga. Baik, kalau begitu tunggu sebentar. Kok, ayo masuk. Mana surat perintahnya? Kok aneh, Mas? MRK mau dipakai. Lama sekali. Itu kan tangan kita, Kak. Kamu yang ya? Ya. Lupa hubungi pada ini. Oh, itu tulisan kita. Presiden begitu. Cakrawirawa mendatangi kediaman Mejen Panjaitan dengan berjumlahkan sekitar 50 orang. Mereka turun dari mobil. Cakra memasuki rumah Mejen Panjaitan dengan menaiki gerbang, kemudian melepaskan beberapa tembakan. Istri Mejen Panjaitan terbangun dan melihat apa yang terjadi dengan istrinya melihat kepala orang membawa senjata yang kiranya adalah perampok. Salah satu saudara yang tertembak mencoba bersembunyi di kolong tempat tidur dan Albert Nightborn dilihat oleh Cakrawirawa dengan menggunakan senjatanya. Cakrawirawa melihat seorang perempuan yang naik tangga, yaitu asisten rumah tangga Mejen Panjaitan. Gimana kamu? Jawab, stop! Tanyakan mana kamu? Jenderal, turun jenderal! Musik. Saya peringatkan sekali lagi, cepat jenderal. Oh, aman ya.
Meja Panjaitan sudah berganti baju dinas. Panjaitan menatap anak-anaknya, kemudian turun untuk menemui Cakrawirawan. Habisan waktu Jenderal, cepat. Santai banget. Di kediaman Ahmad Yani. Bapak diminta menghadap presiden. Sekarang juga. Duduk tunggu saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Kalau sudah mandi, yaudah. Ayo juga untuk saya. Tidak usah berpakaian, Jenderal. Panjang. Sutoyo, pasukan Cakrawirawan yang berhasil menerobos masuk ke dalam kediaman Sutoyo langsung menghancurkan barang yang ada di dalamnya. Sang istri yang mendengar keributan lalu mengintip dari balik jendela. Bapak diminta menghadap presiden. Waktu terbatas, Jenderal. Pak di rumah. Atasan kami. Siapa dia? Silakan jalan. Jalan. Letda Sahurul yang memimpin untuk menangkap Ahana Sution dan timnya yang terdiri dari 4 truk dan 2 mobil militer. Sebelum alarm dinyalakan, pasukan Cakrawirawan telah melompati pagar dan menguasai para penjaga di pos jaga dan ruang jaga. Sekitar 15 tentara masuk ke dalam rumah. Pada hari itu, Jenderal Ahana Sution dan istrinya terganggu oleh nyamuk dan terbangun dari tidur. Seketika, terdengar suara pintu dibuka paksa dari luar. Dari balik pintu kamar, Yohana melihat pasukan Cakrawirawan masuk membawa senjata. Nggak jawab, Pak. Pak, adik kenapa? Bang, aja kan,
Sution terus bersembunyi di halaman sampai pukul 6 pagi. Lalu ia kembali ke rumahnya dalam keadaan patah pergelangan kakinya. Nasution kemudian meminta ajudan untuk membawanya ke depan teman pertahanan dan keamanan karena ia pikir akan lebih aman di sana. Sesampainya di lubang buaya, para jenderal yang masih hidup disiksa habis-habisan. Sembari ditanya di mana Letjen A.H. Nasution dan dipaksa membuat surat pernyataan. Tetapi para jenderal tetap tutup mulut dan tidak mau melaksanakan perintah-perintah tersebut. Lalu pada akhirnya jenderal-jenderal tersebut disiksa hingga tewas. Jasadnya diseret dan dimasukkan ke sumur kecil di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Seperti amanah rakyat. Dari tadi pergi jenderal, apa dari itu? Di mana Nasution? Cepat katakan. Dengan berukuran 12 meter dan panjang berdiameter 75 cm. Kemudian dari atas mereka ditembaki. PKI menutup lubang sumur tersebut dengan menanam pohon pisang untuk penyamaran. Indonesia di sebuah sumur yang berada di daerah Lubang Buaya. Kemudian jasad para jenderal dikebumikan di makam nasional. Lubang Buaya itu budak. Balama penjauh, bentarnya itu. PKI itu budak. Betapa
adalah Abdul Haris Nasution atau dikenal dengan sebutan Aha Nasution. Beliau lahir di Kota Mapan, Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember 1918. Kemudian ketujuh jenderal yang telah gugur. Yang pertama yaitu Jenderal TNI Ahmad Yani, lahir di Jenal, Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni 1922. Yang kedua yaitu Letnan Jenderal TNI Raden Suprapto, lahir di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 20 Juni 1920. Selanjutnya Letnan Jenderal TNI Mas Tirto Darmo Haryono, lahir di Surabaya pada tanggal 20 Januari 1924. Lalu Letnan Jenderal TNI Siswondo Parman, lahir di Wonosobo, Jawa Tengah pada tanggal 4 Agustus 1918. Kemudian Brigjen TNI Panjaitan, lahir di Sumatera Utara 19 Juni 1925. Lalu Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 28 Agustus 1923. Dan yang terakhir yaitu Letupir Andreas Kandel, lahir di Batavia, Hindia Belanda pada tanggal 21 Februari 1939. Terima kasih. Alamin. Demikianlah pementasan sosiodrama kita kali ini. Semoga apa yang telah kita saksikan dapat menambah wawasan sejarah, memperteguh rasa cinta tanah air kita, serta dapat mengingatkan kita terhadap jasa para pahlawan yang telah gugur demi kedaulatan bangsa. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemain dan juga seluruh pihak yang telah mendukung atas terselenggaranya pementasan kali ini. Tak lupa, kami juga ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah menyimak dengan seksama. Saya selaku pembawa acara menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat tutur kata atau sikap yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, kalau tidak benar, salah. Perasaan mah tadi terima. Yang pertama bukan yang terakhir. Yang terakhir murah meriah. Yang pertama nolnya ada 6. Besi pahili ya. Oh ini dia sudah bukan lomba pesa ke tempat operasi ya. Ada kuis dari panitia, ini khusus dari lahir di Bukit Tinggi seorang bapak yang bernama Muhammad Gujal, ibu bernama Solihah. Yang tahu langsung. Kalau siswa tidak ada,
Bu Guru juga boleh. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Pan iya terus dibalikin. Terima kasih buat Ibu Guru. Boleh ke depan. Kita kawan, iya, oke. Ya, ini Bu Upah itu murid yang pertama di Madrasah Aliyah. Yang pertama di Aliyah belum diakui karena bertugasnya di RA. Penyesuaian ijazahnya karena jurusan matematik, akhirnya melamar ke MA. Loncat. Bagaimana sekarang sudah masuk di Alhamdulillah. Berapa lama menunggu? Dari 2007. 2007. Insya Allah.